Start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Miss menjelaskan materi IPS tentang komoditas impor dan ekspor serta MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, jadi ini saling berhubungan ya. Tadi kan kita belajar tentang wirausaha. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan untuk kegiatan wirausaha ini berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, contohnya ini ya, kegiatan wirausahanya itu dia punya bengkel. Nah, manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha, manfaat bengkel apa? Untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Nah, sumber daya dan peralatan yang digunakan ketika kita mau buka bengkel, itu kan suku cadang kendaraan bermotor. Bermotor itu maksudnya mobil dan motor ya. Suku cadang kendaraan bermotor. Nah, asal sumber daya dan peralatan, kalau suku cadang kendaraan bermotor itu di Indonesia belum memproduksinya, jadi kita harus impor dari luar negeri. Nah, yang kedua, toko kelontong. Fungsinya apa? Toko kelontong itu tuh kayak warung-warung yang suka kalian beli deh. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manfaatnya ya kan. Sumber daya dan peralatan yang digunakan, makanan ringan, minuman, sayuran, buah, mesin pasir, mesin cetak. Nah, kalau makanan ringan, minuman, sayur, buah, kita bisa memproduksi sendiri ya kan, dari dalam negeri. Nah, untuk kayak mesin pasir, mesin cetak, kita masih harus impor ke luar negeri. Jadi asal sumber daya dan peralatannya dalam negeri dan luar negeri. Terus yang ketiga, fotokopi. Nah, manfaat yang diperolehnya untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Kalau kalian yang paling sering tuh kayak fotokopi soal misalnya, kan murid di kelas 6A ada 9 orang. Nah, itu pasti kan kita membutuhkan fotokopi. Nah, sumber daya dan peralatan yang digunakan, mesin fotokopi, kertas, meja. Nah, kalau kertas dan meja, Indonesia udah bisa memproduksi sendiri. Kayak yang kalian tahu, kalau kertas itu dari mana sih sebenarnya? Kertas itu dibuatnya dari apa? Dari pohon. Kayu. Ya, pintar, dari pohon, dari kayu-kayu, nanti diolah kan menjadi kertas. Nah, selain itu juga kita butuh mesin fotokopi. Nah, di Indonesia Kereng-kereng. Lanjut ya. Nah, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor itu apa sih? Ekspor itu kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Jadi kalau ekspor itu dari Indonesia ke luar negeri. Nah, kalau impor kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Kalau ekspor itu dari Indonesia ke luar negeri, kalau impor dari luar negeri ke Indonesia, kebalikannya, oke? Iya. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, kayak yang kalian tahu kan di Indonesia itu kayak apa? Sumber daya alam, kayak di Indonesia banyak hutan dan tanaman yang beragam. Nah, kekayaan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Nah, berikut ini komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara ASEAN. Misalnya, tadi kalau ekspor itu dari mana ke mana? Dari luar negeri ke Indonesia.
dari Indonesia ke luar negeri. Dari Indonesia ke luar negeri itu namanya ekspor. Nah, komoditas ekspor atau apa sih yang bisa diekspor atau yang bisa dijual oleh negara Indonesia ke luar negeri? Nih contohnya dari bidang pertanian itu ada buncis, jagung, kedelai. Perhutanan ada rotan, damar, perikanan ada udang, tuna, cakalang yang bisa dikirim ke luar negeri. Dalam segi perindustrian ada sepatu, tekstil, pupuk, pakaian jadi itu juga bisa diekspor ke negara-negara lain. Nah, nanti tugas kalian untuk yang IPS itu mengisi ini nih, komoditas ekspor ini, perkebunan, peternakan, pokoknya yang di titik-titik ya. Ji, kerja sama lagi yuk. Nah, terus yang kedua, berikut ini komoditas impor Indonesia untuk negara-negara ASEAN. Kalau ini kebalikan ya, dari negara-negara luar ke Indonesia. Impor itu kita membeli barang ke luar negeri. Nah, dalam bidang perkebunan kita itu impor jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Terus dalam peternakan kita kan, kalian kalau misalnya makan steak pasti kan ada steak yang daging sapi dari New Zealand atau dari US gitu kan. Nah, itu kita mengimpor daging sapi dari luar negeri. Terus kalau dari segi pertambangan kita itu mengimpor aluminium, tembaga, dan minyak bumi. Kalau jasa kita mengimpor tenaga ahli. Tenaga ahli itu maksudnya apa sih? Misalnya ada tenaga ahli, misalnya kita butuh orang yang bisa ilmu atau apa ya, membuat sesuatu, membuat mesin atau apa gitu. Nah, di Indonesia belum ada nih yang bisa membuatnya. Nah, berarti kita harus mengimpor orang, bukan mengimpor orang sih. Jadi orang dari luar nanti kita pekerjakan di Indonesia untuk membuat mesin tersebut, misalnya kayak gitu. Jadi kalau dalam bidang jasa, kalau jasa itu kan orang yang menghasilkan sesuatu kayak Miss nih. Miss itu bekerja di bidang jasa karena Miss mentransferkan pengetahuan Miss ke kalian. Nah, kalau misalnya bidang jasa itu yang dijual itu tuh kemampuan dari orang tersebut. Paham? Jadi nanti kalian juga isi ya komoditas ekspor dan impor yang kosong, oke? Ya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Maksudnya apa sih? Jadi, pembentukan MEA ini memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Jadi, kita tuh kayak bisa impor dan ekspor tuh lebih mudah daripada dulu gitu, karena kita udah bekerja sama dengan terbentuknya MEA ini. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Jadi misalnya nih kayak kalian mau bekerja di luar negeri, di negara-negara ASEAN yang lain kayak Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain, itu tuh semakin mudah dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Paham? Paham. Nah, pengaruh positif dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu apa sih? Yang pertama, memudahkan kegiatan ekspor dan impor seperti yang tadi Miss jelaskan. Yang kedua, memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, nah itu kan kita butuh ada orang yang investasi terhadap perusahaan kita. Nah, memudahkan orang asing untuk investasi ke Indonesia. Yang ketiga, membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Karena kan kita lapangan kerjanya lebih luas, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga bisa, yang termasuk negara-negara ASEAN. Yang keempat,
meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produk. Jadi karena bersaingnya lebih ketat, kita harus meningkatkan mutu produk kita kan, agar usaha kita tetap diminati oleh pembeli. Nah, selain ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Yang pertama, adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing. Seperti yang kalian tahu, kalau di berita-berita suka ada kan, misalnya negara mana mencuri kayu. Jadi kayu yang ada di hutan Indonesia nanti ditebang-tebang untuk keperluan negara tersebut. Nah, itu makanya pengaruh negatif dari MEA ini, adanya eksploitasi sumber daya alam. Selain pohon-pohon kan bisa juga tumbuhan-tumbuhan dan lain-lain. Nah, yang kedua, banyak barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam produksi lokal. Jadi kan kita udah bebas nih untuk impor. Misalnya kalian nih, kalau misalnya belanja online kan suka ada barang dari mana gitu kan, dari Thailand atau dari Singapura gitu kalian beli. Nah, kalau kalian membeli barang dari produk luar negeri, kalian berarti mengancam produksi lokal, karena kan di Indonesia juga banyak tuh yang membuat tas dan lain-lain. Tapi kalau kalian membeli tasnya di luar negeri, berarti kan kalian mengancam produksi lokal atau mengancam produksi dalam negeri. Paham? Paham. Jadi kalau bisa kita itu membeli barang yang dibuatnya di Indonesia ya, atau produksi dalam negeri. Nah, upaya pemerintah meningkatkan kualitas kerja di Indonesia. Jadi walau dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah kita juga ikut serta untuk meningkatkan kualitas kerja di Indonesia. Yang pertama, jadi agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain, pemerintah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang dulu itu kan wajib belajar 9 tahun. Nah, sekarang dibanyakin sama pemerintah. Jadi wajib belajar 12 tahun. Maksudnya apa? Jadi selama 12 tahun itu kita kan ada tuh dana bos dari pemerintah. Jadi tuh pemerintah ikut serta membantu dalam pendidikan kita gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Kayak di Indonesia kan banyak tuh kayak lembaga-lembaga yang membuka kursus untuk untuk mengembangkan keterampilan kita. Terus dari pemerintah juga ada tuh prakerja namanya. Nah, itu tuh untuk di situ nanti kita dilatih untuk menambah pengetahuan dan menambah keterampilan. Nah, sekarang kalian sebagai siswa juga ada usaha-usaha yang dapat dilakukan kalian untuk menghadapi MEA. Karena kan nanti kalian itu beranjak dewasa, otomatis kalian juga akan bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini kan. Nah, sekarang sebagai siswa kalian dapat melakukan upaya-upaya untuk menghadapi MEA di masa yang akan datang. Yang pertama, selalu berusaha mempelajari hal-hal baru. Jadi walaupun misalnya gini nih, walaupun kalian kan di sekolah udah belajar gitu ya, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, selain itu kalian juga harus mempunyai potensi. Kalian harus menggali potensi dalam diri kalian, misalnya yang bisa menggambar. Kalian latihan terus menggambar, karena itu akan menjadi daya tarik diri kalian untuk di masa yang akan datang gitu. Nah, yang kedua, mengasah rasa percaya diri dengan mengikuti berbagai kompetisi. Nah, kalian kan juga harus percaya diri dong untuk menghadapi dunia di masa yang akan datang karena dengan cara mengikuti berbagai kompetisi atau lomba-lomba. Nah, itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri kalian.
Yang ketiga, mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti kursus atau pelatihan dari pemerintah.